Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan minggu ketiga yang kemarin dilaksanakan ya. Karena kemarin saya lupa di live YouTube kan, akhirnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya coba untuk mengulas kembali apa yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Nanti ini akan saya upload di YouTube. Silakan nanti untuk bukti kehadirannya bagi yang kemarin tidak bisa mengikuti, nanti komen di forum chat atau di forum komen gitu ya. Ketikkan di situ nama lengkap dan NPM-nya plus kelas apa gitu, karena di Mekatronika Teknik Mesin S1 saya mengampu dari kelas A sampai F, berarti 6 kelas gitu. Nanti silakan dimunculkan di forum komen gitu ya, nama lengkap, NPM plus kelasnya gitu di bawahnya. Baik. Jadi untuk minggu kemarin gitu, untuk minggu ini kemarin saya coba menjelaskan tentang topik yang akan kita gunakan selama menjelang UTS gitu ya. Jadi saya memberikan tugas kepada kalian untuk mengimplementasikan mata kuliah mekatronika ini ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang mana sering kita jumpai, dan memang ini lebih ke konsentrasi teknik mesin gitu, memang sudah saya sesuaikan gitu ya. Jadi ada 3 tema yang nantinya akan kalian gunakan sebagai acuan gitu ya. Nanti silakan dibentuk 3 kelompok dalam satu kelas gitu ya. Jadi kalau ada 6 kelas berarti saya punya 16 kelompok, 16 tim. Sesuai kesepakatan kemarin di mana kelompoknya itu bebas, mau campuran antara kelas A, B, C sampai F gitu ya, atau kelompoknya per kelas boleh gitu. Yang penting tidak ada tidak ada diskriminasi, dan yang jelas yang saya butuhkan berarti ada 18 kelompok nantinya dari 6 kelas ini gitu. Jadi satu kelas diestimasikan 3 kelompok dengan tema yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan nanti di sini dari poin 2 temanya sudah saya tentukan ada 3. Yang pertama itu monitoring tekanan angin pada ban sepeda motor. Nah, ini bisa dengan IoT menggunakan Blink atau ThingSpeak, atau bisa juga menggunakan alarm gitu ya. Jadi misalkan di sini monitoring tekanan angin, berarti yang digunakan adalah sensor tekanan gitu ya. Misalkan berapa PA, pressure-nya berapa, nanti ban ideal itu atau ban dikatakan kempes atau tekanan anginnya berkurang gitu ya. Dikatakan kempes itu pada kondisi seperti apa? Misalkan dikatakan kempes pada saat tekanan angin pada bannya itu kurang dari 25 PA misalkan gitu ya. Nah, jika tekanan anginnya kurang dari itu, berarti alarm berbunyi gitu ya. Atau jika tekanan anginnya kurang dari 25, berarti si sensor mengirimkan sinyal melalui ISP misalkan gitu ya, yang dikirimkan nanti ke HP yang akan kita buka melalui Blink atau ThingSpeak. Nah, jadi bisa monitoringnya via HP untuk IoT atau monitoringnya via alarm gitu ya. Jadi misalnya tekanan bannya kurang dari 25, maka alarm akan berbunyi gitu. Atau nanti misalkan tekanannya lebih, jadi kalau angin itu tekanan angin pada ban misalkan maksimal 35, berarti lebih dari 35 PA misalkan gitu ya. Nah, berarti alarm berbunyi atau lebih dari 35, maka si sensor akan mengirimkan sinyal kepada aplikasi Blink atau ThingSpeak. Seperti itu, misalkan nomor 1 ini. Jadi tema 1, monitoring tekanan angin pada ban sepeda motor dengan IoT.
bisa dengan blink atau ThinkSpeak atau dengan hanya alarm saja gitu. Jadi tekanan kurang dari 25 alarm bunyi, tekanan lebih dari 35 bunyi untuk menghindari pecah ban gitu ya. Nah, terus tema yang kedua yaitu monitoring pendeteksi logam pada ban sepeda motor dengan IoT. Sama, boleh dengan IoT atau alarm saja gitu ya. Jadi pendeteksi logam, misalkan pada saat ban itu menginjak besi atau logam gitu ya. Nah, nanti berarti ada sensor pembaca logam, di mana pada saat nanti ban itu tertusuk oleh logam, jenis logam apapun gitu ya, si sensor akan membaca, oh ternyata di ban itu ada logam gitu ya, jenis apapun itu, yang itu nanti mengakibatkan terjadinya kebocoran, terus tekanan anginnya berkurang misalnya. Nah, nanti tema 1 dan tema 2 ini saling berkaitan gitu. Jadi pada saat ada logam yang tertancap di ban, si sensor akan membaca, akan mengirimkan sinyal, bisa nanti berupa IoT lewat blink atau ThinkSpeak, atau si sensor bisa mengirimkan sinyal berupa alarm, nanti ada alarm yang berbunyi gitu ya. Nah, yang ketiga ada buzzer gitu. Nah, yang tema ketiga yaitu monitoring pendeteksi kerapatan pintu mobil dengan IoT. Sama seperti ini, jadi prinsipnya sama ketiga tema ini. IoT-nya bisa menggunakan blink atau ThinkSpeak, atau kalian hanya menggunakan alarm boleh. Jadi ketiga tema ini prinsipnya sama. Jadi yang nomor 3 ini pendeteksi kerapatan pintu mobil. Jadi pada saat kita menutup pintu mobil, nah itu dikatakan rapat jarak antara daun pintu mobil dengan bodi mobil itu berapa milimeter. Kalau misalnya rapat itu berapa mili, tidak rapat itu berapa milimeter. Nah, pada saat jarak itulah nanti yang akan diatur. Misalkan rapat itu jaraknya 2 milimeter antara daun pintu dengan bodinya, bodi mesin, bodi mobil gitu ya. Berarti itu dikatakan rapat. Nah, jika lebih dari 2 milimeter, nah berarti tidak rapat. Berarti nanti ada alarm yang berbunyi. Berarti si pintu mobil itu kurang rapat nih. Tidak rapat gitu ya. Berarti nanti ada alarm gitu, ada sirene gitu ya, atau mengirimkan sinyal berupa data yang nanti dibaca oleh IoT gitu ya, lewat blink atau ThinkSpeak. Di sini nanti akan ditampilkan jarak antara pintu mobil dengan bodinya ternyata lebih dari 2 milimeter, berarti ada alarm yang berbunyi. Jadi seperti itu. Jadi pas nutup pintu mobil itu kita bisa tahu kondisi mobil itu. Kalau mobil-mobil zaman sekarang yang sudah canggih itu memang sudah ada sensornya. Jadi di bagian dashboard si pengemudi itu ada ketahuan gitu ya, kalau misalkan pintu belakang atau kiri misalkan belum rapat, atau sebelah kanan belum rapat gitu ya, nanti akan ada icon di dashboardnya gitu, di bagian speedometernya itu nanti akan muncul gambar pintu misalnya sebelah kiri ternyata belum rapat, berarti di situ nanti digambarkan pintunya terbuka. Nah, seperti itu. Namun prinsipnya sama yang ketiga ini, untuk menggunakan IoT. Boleh IoT, Internet of Things gitu ya, via blink atau ThinkSpeak untuk monitoringnya, atau hanya sebatas alarm saja gitu. Jadi jika terjadi kesalahan gitu ya dari parameter yang kita ambil, di sini tekanan angin, pendeteksi logam, pendeteksi kerapatan, nah nanti berarti ada alarm atau ada sinyal yang dikirimkan dari sensor ke IoT. Nah, nanti setelah kalian menentukan tema ini, sudah dipilih berdasarkan kelompoknya gitu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti masing-masing nanti yang kelompok 1 ini ada 6 tim gitu ya. Karena kan ada 6 kelas. Kelompok 2 ada tema 2 ada 6 kelas, tema 3 ada 6 tim gitu ya. Nah, setelah ditentukan kelompoknya, ditentukan temanya, nanti kalian buat diagram sistem dan cara kerja komponen. Jadi sistemnya seperti apa nanti dari sensor seperti yang saya jelaskan kemarin minggu lalu. Jadi kalau di sini ada sistem ABS gitu ya. Jadi automatic brake system. Sistem ABS ini ya, pengereman pada mobil.
Nah, nanti di sini sistemnya seperti ini, misalnya sensor apa saja yang digunakan, ada ECU-nya, engine control unit, terus aktuatornya, actionnya seperti apa nanti, apa yang akan digerakkan gitu, apa yang akan digerakkan oleh si sensor ini gitu. Jadi si sensor ini mengirim sinyal kepada ECU, atau di sini nanti kalian pakai Arduino Uno atau Arduino Mega, atau ada yang pakai microcontroller atau Mega misalkan gitu ya, bebas gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian bikin diagram sistemnya atau sistem infrastrukturnya nanti seperti ini. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, lalu setelah sudah dibuat diagram sistem dan cara kerja komponen. Jadi nanti si komponen cara kerjanya seperti apa? Misalnya sensornya ada, kalian menggunakan 3 sensor misalkan. Nah, cara kerja sensornya seperti apa sih? Sampai ke nanti mengirimkan ke Arduino itu seperti apa? Terus aktuatornya itu bagaimana cara bekerjanya gitu, bagaimana cara mengirimkan sinyal dari sensor masuk ke ECU terus ke aktuatornya, seperti apa nanti, nah itu dijelaskan. Jadi poin 3 ini. Nah, selain itu kalian juga harus diminta membuat analisis biaya. Jadi kalian habis berapa, misalkan beli sensor pendeteksi tekanan angin, itu sensornya berapa harganya, terus kalian pakainya Arduino Uno berapa harganya, kabel-kabel dan lain sebagainya. Nah, kira-kira habis berapa dibuat analisis biayanya. Total aja, total pengeluaran berapa. Nah, setelah itu kalian melakukan perancangan alat. Harapannya untuk tugas ini, karena saya bikin satu kelas 3 kelompok, berarti estimasi cukup banyak gitu ya. Jadi kurang lebih satu kelompok itu ada 10 orang, 10 mahasiswa. Nah, nanti cukup banyak, jadi harapannya bisa selesai dalam waktu 1 minggu gitu ya. 1 minggu selesai misalkan untuk pembagian kelompok dan menentukan tema misalkan gitu ya. Terus nanti minggu berikutnya sekalian buat diagram sistem dan analisis biaya. Nah, minggu sebelum UTS atau sampai UTS kalau bisa sudah jadi alat ini untuk perancangan alat. Karena kemungkinan di minggu ini, di bulan ini gitu ya, kemungkinan kalau UTS-nya kalau nggak tanggal 16 ya tanggal 23 gitu ya. Nah, tinggal nanti pengumuman seperti apa. Yang jelas tugas ini diselesaikan sebelum UTS gitu ya. Jadi UTS harus sudah selesai. Kalau tugas yang kemarin sudah dibuat, yang tugas 1 untuk menentukan permasalahan, nah itu sebagai tugas besar nantinya, final project gitu ya. Nanti untuk ke UAS. Kalau ini untuk UTS. Seperti itu untuk tugas yang ini gitu ya. Jadi silakan nanti tentukan kelompoknya, tentukan tema, buat diagram sistem dan cara kerja komponen, analisis biaya dan perancangan alat. Ini diselesaikan. Nanti tiap minggu akan saya minta progres. Jadi minggu depan progres kalian seperti apa gitu kan? Sudah sampai mana nih gitu. Jadi kalau misalkan tidak dimintakan progres, saya khawatir nanti kalian mengerjakan pada saat mau hari H-nya. Takutnya nggak keburu malah keteter. Ini cukup simple dan sederhana gitu ya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.